Puji Tuhan, baik. Shalom, selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam acara seminar yang pastinya akan memberkati dan menambah wawasan kita dalam kelas malam hari ini, homiletik bagian ke-1 yang akan diampu oleh dosen kita, Bapak Robi James. Min ya. Semoga malam hari ini kita ditambah-tambahkan wawasan dan pengetahuan yang baru. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita akan membuka dalam doa. Nanti dengan hormat boleh Bapak Encu buka dalam doa, Bapak? Oke, 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 siap. Baik, ya. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala, kita menghadap kepada Bapa yang bertahta di surga. Bapa, dikenakan nama Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih, malam ini kami dapat bersekutu, dan kami mau mendengarkan sabdamu, firman-Mu. Biarlah kami menjadi para pelaku firman-Mu, Bapa. Urabi hamba yang tidak ada apanya, Pak Robi. Pakai alat tangan-Mu untuk menyampaikan kabar baik-Mu, kabar kesukaan-Mu. Dan biarlah kami semua yang hadir di jom ini, ataupun yang belum hadir, Engkau urabi, Bapa. Pakai kami alat, kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu dari awal, pertengahan, sampai akhir ini kepada tangan-Mu. Dan kami percaya kuasa si jahat tidak akan menempa kami, karena kami sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami menyerahkan waktu ini hanya kepada tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Junjungan Ilahi, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pancu untuk doa pembukanya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati dan waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak dosen kita, Pak Robert. Silakan Pak, bisa memulai. Terima kasih. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan ya, terlebih dahulu nama saya Robi James, dan kemarin saya ketemu dengan Pak Ferry, dan dia berharap saya bisa membagikan, men-sharingkan apa yang saya tahu berkaitan dengan homiletik. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu sedikit perkenalan ya. Saya ini S1 saya itu sebetulnya psikologi dari Universitas 17 Agustus. Kemudian saya mengambil program Magister Divinity, itu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kemudian saya juga di seminari yang sama mengambil program Doktor Ministry, itu lulus tahun 2015. Punya istri 1, anak 2 perempuan, dan sekarang saya melayani di Pulau Bangka, ya, di Bangka Belitung. Dan hari ini saya sedang cuti sabatika. Saya kira perkenalan cukup sekian, Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah dibagikan bersama-sama, tema yang hendak saya sampaikan untuk yang pertama ini berkaitan dengan homiletik yang berpusat kepada Kristus. Saya akan bagikan terlebih dahulu ya. Sebentar. Ya, untuk melandasi apa yang hendak saya sampaikan, mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tidak asing dengan nats ini. Namun sebelum kita melihat lebih jauh tentang nats ini, saya ingin bertanya kepada kita, siapakah kira-kira pengkhotbah idola saudara? Ya. Di sini saya pilih secara random saja. Bapak Ibu Saudara bisa jawab di dalam hati. Mungkin itu Pendeta Gilbert yang penuh dengan semangat, tawa, canda, atau mungkin itu Pendeta Stephen Tong, ya, yang penuh dengan semangat juga, tapi sangat keras. Atau Bapak Ibu Saudara tipe saya tulis saya taruh gambar di sini dua orang dari Amerika, yaitu David Jeremiah dan Charles Stanley, tipe orang yang kalem, tenang, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara jawab, atau mungkin ada idola Bapak Ibu Saudara orang yang lain. Kira-kira apa yang menjadi faktor idola mereka yang membuat Bapak Ibu Saudara itu bisa mengidolakan mereka? Mungkin karena tawanya, mungkin karena candanya, atau mungkin karena pendalamannya, atau mungkin karena karismanya, ya. Semua kita bisa menjawab secara berbeda-beda. Namun menurut saya pada intinya kita itu cenderung cocok dengan orang-orang yang setipe. Orang-orang sanguin itu cenderung kepada orang yang sanguin. Orang yang melankolis, flekmatis, cenderung kepada orang-orang yang flekmatis, melankolis. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lepas dari idola kita dan bagaimana kita menggambarkan tentang para pengkhotbah, ya, karena saya sering dengar Charles Stanley dan juga David Jeremiah, ya, mungkin tipenya sama, ya, bagaimana dia menguraikan Alkitab itu secara mendalam, secara mendetail, walaupun gayanya kalem, ya saudara. Nah, itu masing-masing kita bisa berbeda. Ya. Lepas dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, kita mesti waspada dengan apa yang disampaikan oleh Paulus ini. Karena ternyata kita bisa jatuh dalam siklus di mana kita selalu ingin memuaskan keinginan telinga kita untuk mendengarkan para pengkhotbah yang sebetulnya hanya untuk memuaskan keinginan telinga kita saja. Nah, kita mesti mewaspadai. Namun kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara, tuntutan jemaat seperti ini bisa mendorong kita sebagai pengkhotbah untuk
jatuh dalam kesalahan yang sama juga. Kita sebagai pengkhotbah, kita sebagai para pelayan Tuhan, kita mengharapkan orang-orang yang mendengarkan kita itu, saudara, bisa menerima kita, bisa senang dengan performa kita, bisa merasa welcome dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga akhirnya kita jatuh sebagai pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya memuaskan keinginan telinga dari jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di satu sisi sebagai pendengar kita harus waspada supaya kita tidak hanya memuaskan keinginan telinga kita saja. Di sisi lain sebagai kita sebagai pengkhotbah, kita bisa jatuh dalam dosa di mana kita hanya berusaha untuk memuaskan keinginan telinga manusia. Nah, pada homiletik yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, saya hendak mengajak kita untuk kita bisa mewaspadai bagaimana kita ini berkhotbah. Karena pada zaman modern ini banyak pengkhotbah terjebak pada performa semata-mata, saudara. Yang kita pentingkan itu hanya performa semata-mata. Tanpa kita sadari, kita tidak peduli sebetulnya terhadap berita dari gospel itu. Berita dari Kristus itu. Karena yang kita pikirkan itu hanya performa. Karena memang tuntutan dari jemaat seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu sadar bahwa kita melayani Tuhan bukan berkaitan dengan performa. Kita melayani Tuhan karena kita mau menyampaikan berita Kristus itu kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat yang baru saja kita baca. Pada ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Lalu zaman sekarang, nubuat ini saya katakan sebagai khotbah-khotbah kita. Dalam khotbah-khotbah kita, kita bernubuat. Melalui firman Alkitab yang kita dengar, Yesus akan datang yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim. Kita orang-orang percaya akan dibangkitkan. Dan kita akan dihakimi. Saudara, kita sedang bernubuat di dalam khotbah-khotbah. Nah, saudara, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya percaya orang yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini bukanlah orang awam. Di sini adalah orang-orang yang aktif di dalam melayani. Orang-orang yang masuk dalam kategori pernubuatan, pengkhotbah. Orang-orang yang masuk dalam kategori pelayan-pelayan mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Saudara, perlu kita pikirkan apa yang salah dengan orang-orang ini. Sehingga mereka pada akhirnya dikatakan, aku tidak kenal kamu. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Bukankah orang-orang ini tadi mengatakan, aku bernubuat loh demi namamu, aku mengusir setan loh demi namamu, dan melakukan mujizat demi namamu. Saudara,
kalau kita renungkan bersama-sama, mereka itu sebetulnya bukan melakukan untuk Tuhan. Tapi sebetulnya mereka memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mewaspadai hal ini. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah kita melayani, kita bernubuat, kita menyampaikan Tuhan Yesus akan segera datang, Dia akan menjadi hakim, orang-orang mati akan dibangkitkan. Saudara, tapi ternyata kita tidak membawa berita Kristus itu, tapi justru memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan pribadi kita. Ini yang mesti kita waspadai, saudara, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang yang melayani Tuhan. Saudara, kita seringkali terjebak ya dalam siklus yang sama setiap minggu, setiap waktu, setiap saat, dengan jadwal khotbah yang begitu padat, saudara. Tapi kita bukan lakukan itu untuk Tuhan, tapi sebetulnya kita hanya menunjukkan performa saja. Kita hanya berusaha untuk memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Sebetulnya kalau kita secara kasat mata melihat, mereka ini nampak rajin, mereka ini nampak aktif, mereka ini nampak orang-orang yang saleh. Kalau saudara baca latar belakang kitab Filipi, yang dimaksudkan orang-orang di sini oleh Paulus itu orang-orang yang memegang tradisi Yahudi begitu kuat. Tradisi keagamaan begitu kuat. Tapi Paulus menyebut mereka sebagai Tuhan mereka itu perut. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang pengkhotbah kita harus mewaspadai jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita mesti waspada. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus berusaha agar di dalam setiap pelayanan, setiap khotbah yang kita sampaikan itu hanya berpusat kepada Kristus. Bukan hanya performa, ataupun kepada kepentingan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak berusaha untuk menghakimi orang-orang atau rekan-rekan kita di sekitar kita yang berkhotbah. Tapi kalaupun kita mendapat ada orang-orang yang nampaknya, saudara, itu hanya berbicara tentang kepentingan pribadi di dalam khotbah, biarkanlah itu menjadi koreksi bagi kita. Waspada bagi kita, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Khotbah kita itu harus berpusat kepada Kristus. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang khotbah yang berpusat kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk memahami akan salah satu pribadi dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus, dan kaitannya dengan kita orang percaya. Saudara, Roh Kudus diam di dalam diri kita, para pelayan Tuhan. Saudara yakin
Tentunya ya, karena kita adalah para pelayan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan, saudara, kita bukan milik kita sendiri. Kita menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ini yang menyertai kita dan dia diam di dalam kita. Yang berikutnya, dia bukan hanya diam, tapi juga dia memimpin kita, para pelayan-pelayan Tuhan, kepada kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus dan kita, para pelayan Tuhan, orang-orang percaya, itu menyatu. Ya, kita ini menyatu, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita dan Roh Kudus itu menyatu. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa Roh Kudus itu yang katanya itu diam di dalam diri kita, yang katanya menguasai kita dalam berkhotbah. Bagaimana apa yang kita sampaikan dalam khotbah-khotbah kita itu betul-betul melalui kuasa Roh Kudus. Tidak ada kaitannya dengan performa, tidak ada kaitannya dengan kepentingan pribadi kita. Bagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26, di situ dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi saudara, Roh Kudus itu yang diam di dalam kita itu senantiasa bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus itu senantiasa bersaksi tentang Kristus, saudara. Namun yang terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita jatuh hanya sebatas performa dalam khotbah kita, ataupun kita jatuh hanya demi kepentingan pribadi kita, saudara. Biasanya, saudara, para pengkhotbah ini bukan bersaksi tentang Kristus, tapi bersaksi tentang dirinya sendiri. Kita seringkali tidak sadar. Kita bisa jatuh dalam dosa seperti ini. Kita pikir kita bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita, melepaskan kita dari sakit, melepaskan kita dari keuangan, membebaskan kita dari dosa. Tapi sebetulnya bukan Kristusnya yang kita saksikan, tapi betapa spesialnya diri kita ini. Atau betapa salehnya diri kita ini.
Kita ingin membuat para pendengar di sekitar kita melihat kita itu sebagai orang yang patut untuk dijebolin, saudara. Tanpa kita sadari. Saya perhatikan para pengkhotbah hari ini bisa terjebak dalam dosa seperti ini. Bukan lagi bersaksi Kristus sebagai kebenaran, Kristus sebagai yang menyelamatkan, Kristus sebagai yang menolong, tapi kita bersaksi tentang diri kita, di mana sehingga ketika datang kritikan, datang cemoohan, daerah saudara, akhirnya kita menjadi marah. Kita menjadi sakit hati. Karena sebetulnya saudara, kita hanya menampilkan diri kita. Kita hanya membuat diri kita bersaksi tentang diri kita. Saudara. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita mesti mewaspadai dosa. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tanpa kadar, saudara, kita itu seringkali memuji diri kita itu di hadapan jemaat. Kita cerita bagaimana kita sudah berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Bagaimana kita melakukan pelayanan ke sini, gini, gini, gini. Kristusnya di mana? Hilang. Siapa yang kita tonjolkan? Kita bersaksi tentang diri kita. Saya kira di dalam Matius 7, di mana Kristus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena sebetulnya orang ini ketika dia bernubuat, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia hanya bersaksi tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tuntutan jemaat itu bisa mendorong kita untuk kita itu hanya menampilkan performa, untuk kita itu bisa dilihat lebih daripada orang lain. Tapi sebetulnya kita masuk golongan Matius 7 tadi. Di mana kita tidak melakukan, di mana kita tidak menjadi saksi dari Kristus itu. Saudara, memang hal ini tidaklah mudah. Karena manusia kita itu memang cenderung untuk kita bersaksi tentang diri kita sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan, biarkanlah Tuhan yang memuji kita. Bukan mulut kita. Tuhan Yesus sebagai seorang manusia telah memberikan teladan. Ketika orang-orang melihat Yesus sebagai sosok yang ada yang menuduh, ya bahkan saudara-saudara yang sendiri, kalau kamu pengen dikenal dunia, kamu pengen cari penghormatan, ya jangan di sini, pergi aja ke Yerusalem. Nanti kamu kan akan dikenal oleh dunia. Tuhan Yesus menjawab, saudara-saudara, bagi kamu selalu ada waktu untuk melakukan itu. Tapi bagiku tidak. Konteks nats ini di dalam Yohanes 5 ayat 31-32. Yesus berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah saudara menjadi pribadi Tuhan Yesus selama di dunia itu, saya yakin tidaklah mudah. Berhadapan dengan orang Farisi, ahli Taurat, yang memiliki kursi Musa, yang memiliki masa yang besar di Israel pada waktu itu. Tidaklah mudah, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus tidak menggunakan waktunya hanya untuk bersaksi, membenarkan dirinya sendiri di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat. Aku nggak seperti itu loh. Aku bukan seperti itu loh.
Sebaliknya Yesus berkata, ada yang lain yang bersaksi. Saudara, hal yang sama seharusnya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu betul-betul menguasai kita, betul-betul mengendalikan kita. Ketika kita berkhotbah, kita hanya bersaksi tentang Kristus. Kita hanya mengagungkan tentang Kristus. Dan biarkanlah Kristus itu sendiri yang akan bersaksi tentang kita. Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, ini hal yang mesti kita waspadai sebagai seorang pengkhotbah. Jangan sampai saudara kita ini terjebak, ya. Semuanya ternyata hanya untuk kepentingan diri kita. Kita bersaksi tentang diri kita. Jangan sampai terjebak. Yang kedua, yang perlu untuk kita pahami, saudara, Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku. Perhatikan. Sebab ia akan memberitahukan kepada apa yang diterimanya daripada. Jadi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu, saudara, pekerjaannya itu bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus yang diam di dalam diri kita itu senantiasa memuliakan Kristus. Nah, dua poin ini akan menolong kita. Apakah betul khotbah-khotbah yang kita sampaikan itu, apakah betul sudah berpusat? Ya, shalom Bapak Ibu, maaf di tempat saya lampunya mati, jadi di sini gelap-gelap. Apakah suara saya sudah masuk? Masuk, Pak. Terima Masuk, kasih. Pak. Bagus, Silakan. Pak. Bagus suaranya. Ya, Saya akan lanjut ya. baik, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita pahami jika kita betul-betul meyakini bahwa Roh Kudus sudah menguasai kita. Khotbah kita itu pasti bersaksi tentang Kristus. Khotbah kita itu pasti memuliakan Kristus. Nah, biarkan ini menolong kita untuk kita bisa introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah terjebak? Semuanya hanya untuk diri saya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus sebagai seorang manusia, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia memberikan teladan kepada kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 54, di situ dikatakan, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada arti. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Saudara, sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Bagaimana dia memposisikan dirinya. Dan dia mengizinkan Bapa di surga itu untuk memuliakan dia melalui Roh Kudus. Saudara, hal yang sama seharusnya itu berlaku atas diri kita. Karena Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Saudara, biarkanlah Bapa kita yang di surga
yang memuliakan kita, bukan kita, saudara. Nah, melalui kedua poin ini tidaklah mudah. Karena natur dosa kita, natur kita itu adalah menjadi pusat, saudara. Natur kita, berdosa kita itu kita mau bersaksi tentang diri kita sendiri. Natur berdosa kita ini kita mau menjadi kemuliaan untuk diri kita sendiri, saudara. Itu natur manusia berdosa. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa yang pertama. Berbeda dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus. Kristus sebagai seorang manusia, dia berhasil melakukan kehendak Bapa. Beda dengan Adam yang pertama. Di situ ular menggoda Hawa. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi pusat dari dunia ini. Kamu akan menjadi pusat dari alam semesta ini. Kamu menjadi seperti Allah. Ini natur manusia berdosa. Kita itu cenderung maunya bersaksi tentang diri kita. Memuji kita. Memuliakan diri kita. Begitu Hawa mendapatkan ini, saudara, tidak heran kemudian Hawa makan buah itu. Karena Hawa mau menjadi pusat. Hawa mau menjadi dia bersaksi untuk dirinya sendiri dan memuliakan dirinya sendiri, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, lampu saya sudah hidup kembali. Sebentar ya, Bapak Ibu. Di dalam Matius 16 ayat 24, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, tidak mudah kita untuk tidak bersaksi tentang diri kita, untuk kita tidak memuliakan diri kita. Itu tidak mudah. Itu menjadi salib bagi kita. Dan itulah yang harus kita lakukan kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu betul-betul menguasai hidup kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang pertama, mengapa Kristus harus sebagai pusat pada setiap khotbah kita? Yang pertama adalah, saudara, kita perlu pahami Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, kita mengenal Bapa hanya melalui Kristus. Jadi, Kristus menjadi pusat karena dia memang adalah, kita bisa sampai kepada Bapa, kita bisa mengenal Bapa hanya melalui Kristus. Matius 11 ayat 27. Semua itu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus itu adalah pusat dari Injil yang kita miliki ini. Dia adalah satu-satunya jalan kita mengenal Allah. Lalu kita baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dan 24, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi nabi-nabinya yang kudus itu semuanya berbicara tentang Kristus. Dan semua nabi yang berbicara mulai dari Samuel dan sesudahnya telah bernubuat tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi benar, nabi-nabi yang diperkenan oleh Tuhan, semuanya bernubuat
semuanya berkhotbah tentang Kristus. Sedangkan nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang dipuji-puji, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah kamu yang selalu dipuji-puji orang, performamu bagus, kamu bisa diterima materi khotbahmu, kamu bisa begini, 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 ya selalu dipuji, celakalah kamu, karena demikianlah mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama itu tidak bernubuat tentang Kristus. Bernubuat tentang dirinya sendiri. Berbicara tentang kepentingannya sendiri. Nabi-nabi dalam PP perjanjian baru. Para pengkhotbah-pengkhotbah dalam perjanjian baru. Saya kira berlaku halnya sama. Yang benar bersaksi tentang Kristus. Memuliakan Kristus. Nabi yang palsu, mereka hanya membawa diri mereka sendiri. Mereka hanya menceritakan tentang diri mereka sendiri. Saudara, sekali lagi, ini perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita waspadai, agar kita tidak terjebak dalam dosa yang dilakukan oleh orang-orang dalam Matius 7 tadi. Saudara, kita melihat Yohanes Pembaptis, orang yang luar biasa, dan Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang melebihi Yohanes Pembaptis ini. Dia boleh dikatakan manusia terbesar yang lahir dari seorang rahim wanita, saudara. Satu hari murid-muridnya ini datang kepada Yohanes Pembaptis dan mulai berkata, "Guru, itu yang kamu katakan Mesias itu, wah sekarang juga ikut membaptis, banyak pengikutnya, begini, 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 begini." Tetapi apa jawab Yohanes Pembaptis? Luar biasa. Yohanes Pembaptis tidak bersaksi tentang dirinya supaya pengikutnya lebih banyak. Yohanes Pembaptis tidak berusaha untuk memuliakan dirinya supaya bisa diterima. Justru dia menyarankan pengikut-pengikutnya untuk ikut kepada Mesias. Yohanes Pembaptis berkata apa? Ia harus makin besar. Saudara, ini Roh Kudus. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Saudara, mungkinkah ini sudah terjadi kepada kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita berusaha untuk bisa menjadi manusia seperti Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Saudara, memang saudara, untuk kita bisa menjadi seperti ini, itu tidaklah mudah. Nah, seringkali kita bisa terjebak. Namun biarkanlah firman Tuhan, pelajaran kita yang pertama ini, menyadarkan kepada kita bahwa setiap pelayanan khotbah yang kita lakukan itu jangan sampai kita hanya bersaksi tentang diri kita. Nampaknya sih ya, kita berkata, oh Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya dari sakit, menolong saya dalam hal keuangan. Tapi sebetulnya bukan, kita hanya memanfaatkan nama Tuhan saja. Yang kita tonjolkan itu seringkali tanpa kita sadari, ya diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Sebaliknya kita harus berkata seperti Yohanes Pembaptis. Ya harus makin besar. Tetapi
aku harus makin kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini materi yang saya sampaikan itu sampai di sini, Saudara. Namun sebelum saya akhiri, saya hendak mengajak kita agar di dalam setiap khotbah-khotbah kita itu kita senantiasa menyebut nama Kristus. Karena saya perhatikan banyak anak-anak Tuhan itu berkhotbah, Saudara, itu tidak ada bedanya dengan para pemimpin agama yang lain. Berbicara tentang moral, berbicara tentang kebaikan, tapi sama sekali tidak berbicara tentang Kristus. Saya, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap khotbah saya selalu berusaha, ya, nama Kristus itu tidak tertinggal. Karena memang kita harus bersaksi tentang Dia dan kita harus memuliakan Dia. Nah, berikut ini Bapak Ibu Saudara contoh khotbah di mana kita salah satu contoh aja, Saudara, untuk menolong kita bahwa kita harus selalu menampilkan Kristus. Ya. Ini saya akan share ya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita. Andaikan, Bapak Ibu Saudara ya. Oh, bentar ya. Oke, saya bagi. Oke, ini Saudara. Andaikan kita berkhotbah tentang Simpson. Andaikan kita berkhotbah tentang Simpson melalui Nats Alkitab 14 ya, dan ayat 1 sampai 3 dan 15, ayat 1 sampai 8 dan seterusnya. Nah, kita harus menemukan setelah kita membaca teks itu, kita harus menemukan makna teks itu apa. Apa yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kisah Simpson ini. Nah, kita harus temukan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita temukan itu yang disebut dengan makna teks. Nah, melalui belajar tentang Simpson ini, teks itu menyatakan bahwa Simpson mengalami kehancuran hidup akibat dari kesalahannya sendiri. Nah, setelah kita menemukan amanat teks dari materi khotbah yang kita pelajari tadi, yaitu Simpson ini, ya Saudara, kemudian kita mau jadikan itu khotbah untuk disampaikan kepada jemaat. Nah, kita perlu temukan amanat khotbahnya apa. Kita tadi sudah temukan amanat teksnya. Amanat khotbahnya apa? Amanat khotbahnya, di sini kita temukan kehancuran hidup seseorang seringkali akibat dari kesalahan
kesalahan yang dibuatnya sendiri. Nah, setelah itu kita buat kalimat peralihannya, apa saja kesalahan-kesalahan diri yang sering kali menghancurkan diri kita. Kita belajar itu dari apa yang dialami oleh Simpson. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ini contoh ya, tidak berusaha untuk mengendalikan kelemahan dirinya. Ya. Simpson ini kan emosi tinggi, penuh dengan kemarahan, balas dendam. Apalagi pada waktu istrinya diambil oleh orang lain, dia marah besar, ya saudara. Kita lihat tidak ada usaha dirinya untuk bisa mengendalikan kelemahan diri. Ya. Kelemahannya yang kedua itu perempuan, pelacur. Nah, kemudian nanti saudara pada pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang PIA, ada penjelasan, ada ilustrasi, ada aplikasi. Nah, nanti itu saudara ini singkatnya saja, saudara. Nah, yang kedua, poin yang kedua itu menjalin pergaulan yang buruk. Ini yang dilakukan oleh Simpson. Bergaul dengan orang Filistin. Sudah tahu orang Filistin ini penyembah berhala, ya. Tapi Simpson ini tetap bergaul karena dimungkinkan dia ada kepentingan-kepentingan, ya, yang dia tidak bisa kendalikan itu. Ya, dengan perempuan yang tidak seiman, padahal bapak ibunya tidak setuju waktu dia mau pilih perempuan Filistin, tapi eh, Simpson tetap ngotot, ya. Yang ketiga, miskin dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat tidak banyak poin di mana Simpson ini berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Justru pada waktu dia terdesak saja, ketika dia sudah buta, kekuatannya sudah lemah, di situ baru dimunculkan doa Simpson yang berdoa. Nah, kita melihat di sini, tidak heran saudara, hidupnya hancur-hancuran, ya, saudara. Nah, seringkali tanpa kita sadari, khotbah kita itu berhenti sampai pada poin-poin ini. Ya. Terus setelah itu kita tutup, atau kita bersaksi juga, tapi bersaksi tentang diri kita. Bersaksi tentang keluarga kita mungkin, bersaksi tentang ini, itu, hanya untuk performa saja mungkin, ya, saudara. Terus Kristusnya di mana? Kristusnya di mana? Nah, itu yang perlu untuk kita pahami. Setiap materi yang kita sampaikan itu senantiasa harus dikaitkan dengan Kristus. Nah, dalam kisah Simpson ini banyak hal bisa kita kaitkan dengan Simpson, dengan Kristus. Ya, mulai tentang doanya, di mana Kristus mengajar kita untuk berdoa, ya, di mana Kristus mengajarkan kita untuk doa Bapa kami, ya saudara. Terus itu bisa kita kaitkan, ya, dengan Kristus, saudara. Karena memang itu yang harus kita lakukan. Nah, namun dalam hal ini kita juga bisa saja, saudara, kita mengambil poin Simpson adalah hakim Israel. Dan setiap hakim-hakim itu semua yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang dari hakim yang sejati. Hakim yang tanpa salah. Hakim yang taat sempurna. Hakim yang menanggung kesalahan orang yang percaya kepadanya. Dan dalam dia kita dimampukan untuk bisa hidup kudus dan benar di hadapannya. Nah, ini saudara salah satu contoh saja. Ya, terkadang kita hanya berhenti sampai di sini. Setelah itu Kristusnya nggak ada sama sekali. Seharusnya dalam setiap khotbah itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menyebut Kristus. Untuk berikutnya nanti baru saya akan
berusaha untuk bisa membagikan apa yang saya tahu, bagaimana kita menyusun khotbah itu secara sistematis dan terstruktur berdasarkan apa yang saya tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kelihatan nggak di sini? Ini Oh, kelihatan nggak Oh, ya? tidak, Pak. Tidak kelihatan. Oke, saya blur, ini Lah, lah, lah. nah, Oke, nah. oke. Kelihatan. Nah, itu ini cukup terlihat, Pak. buku Blur lagi, blur lagi. Nah, di situ ini Pak, coba Pak. buku dikarang oleh Benny Solihin, dosen saya, saudara. Ini tuh 7 langkah menyusun khotbah yang mengubah kehidupan. Ini menolong saya secara pribadi untuk bisa menyampaikan berita Injil itu secara terstruktur dan sistematis. Dan ini nanti ya berdasarkan materi buku ini nanti yang akan saya bagikan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, kalau mau belajar sendiri dulu silahkan membeli buku ini, saudara. Dan yang kedua itu adalah buku dari Haddon Robinson. Haddon Robinson. Ini ada terjemahannya juga semuanya. Ini, nah ini. Cara berkhotbah yang baik. Ini dosen dari Gordon Conwell, saudara. Dan muridnya tadi Benny Solihin tadi. Nah, saudara bisa baca buku ini sangat menolong kita untuk kita bisa menyusun khotbah secara tersistematis dan struktural. Karena natur kita itu kan sistematis. Natur kita itu struktur gitu ya. Semua badan kita itu. Nah, kalau kita bisa menyusunnya juga secara tersistematis, struktur, itu akan menolong jemaat itu juga menerimanya itu secara natur. Berita Injil itu bisa diterima secara efektif. Nah, ini pada pertemuan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saya hendak bagikan untuk kita semua dari 2 buku ini. Oke, saya kira materi saya yang saya sampaikan cukup untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Robi untuk penjelasan materi pada kesempatan malam hari ini. Sangat memberkati dan sangat membuka wawasan ya Pak ya. Ada beberapa poin yang menguatkan, yang mengarahkan bahwa untuk kita semua sebagai pembicara-pembicara Tuhan harus memiliki spesifikasi yaitu memberitakan tentang Yesus dan memuliakan nama Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapak untuk materinya. Baik Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya untuk seputar materi malam hari ini, silakan Bapak Ibu bisa resen atau menulis di chat room untuk bisa dibacakan. Ya, karena ini ya sangat sehari-hari yang kita hadapi. Dan hari ini puji Tuhan saya pun terberkati Pak dengan materi malam hari ini karena baru minggu kemarin saya ada perbincangan tentang ini. Karena ada satu hamba Tuhan yang selalu mengatakan saya dan saya lebih dari 10 kali. Ini ada yang bertanya, Pak. Kita langsung saja, Pak ya. Silakan Pak Joko untuk boleh buka mic-nya. Ya, baik. Shalom. Selamat malam ya Pak Moderator. Jadi bukan hanya Bapak yang mendengar, saya juga mendengar Pak. Kalau dia ngomong saya ke Bapak, kalau saya yang dengar tuh aku dan aku Pak. Ya, baik Pak Robi. Selamat malam dengan Joko Pak. Kita semua mungkin sadar lah ya, bahwasannya di dalam kita berkhotbah, boro-boro khotbah harusnya hidup pun itu memuliakan dan meninggikan dan menjadi saksi Kristus. Namun jebakan untuk apa ya Pak ya, Pak Robi James, terjebak di dalam
menceritakan aku dan aku itu sungguh menggoda sekali loh Pak ya. Jadi kiatnya loh Pak, kiat jitunya aja Pak. Karena dasarnya mengapa harus cerita Kristus mungkin kita sudah tahu. Nah, namun manakala kita di depan mimbar atau di depan Zoom ini ya, kadang tanpa sadar di dalam hati kita itu kita sudah angkuh Pak. Di dalam hati kita itu mungkin saya sekarang juga lagi bertanya, lagi angkuh diri nih Pak, biar kelihatan pinter Pak. Ya, jadi mungkin tipsnya itu bagaimana Pak ya, sadar diri, jaga diri. Nah, itu gimana kiatnya? Mungkin gitu aja Pak Robi James, terima kasih. Shalom, selamat malam Pak, Tuhan berkati. Iya, silakan Pak Robi, mungkin bisa dijawab dulu untuk pertanyaan Pak Joko. Iya, memang Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sebagai hamba Tuhan itu tidaklah mudah. Natur kita itu memang menjadi fokus untuk diri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Semua kita menghadapi proses. Kiat-kiatnya bagaimana ya? Menjadi rendah hati. Kalau saya belajar rendah hati, saya belajar dari Mazmur 37. Coba kita lihat ya. Mazmur 37. Mazmur 37. Atau saya share screen ya. Saya secara pribadi belajar ini tidak gampang. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Saudara, kita mulai dari jangan mudah marah terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri. Kita selalu iri juga. Itu natur kita. Tapi kita belajar untuk bisa mensyukuri apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi semuanya itu dimulai dari bawah mimbar. Kalau di bawah mimbar saja kita udah marah, itu akan ke bawah di atas mimbar. Mimbar kita itu cuma marah, 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 marah kepada jemaat kita, marah kepada ini pengurus, marah kepada ini saudara. Kalau di bawah udah marah itu marah. Jangan iri. Nah, kemudian pemazmur mengingatkan kita sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi terutama terhadap orang-orang kafir, orang yang jahat. Sebaliknya, kita percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri, dan berlaku setia. Percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kita, tetap lakukan yang baik di tengah-tengah orang yang berbuat jahat, makmur, orang yang berbuat curang, untung, kita tetap berbuat baik, diam di negeri, berlaku setia, bergembira karena Tuhan, dalam pengertian, senantiasa mengucap syukur, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Dalam pengertian, damai sejahtera ku tinggalkan bagi bagaimanapun keadaan. Ada damai. Kita belajar ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah dan ia akan berkehendak.
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia, sabar, nantikan, jangan marah. Diulang lagi, saudara. Ayat yang ke-7. Jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Diulang lagi ayat 8, saudara. Berhenti marah. Tinggalkan panas hati. Jangan marah, disebut sampai 4 kali. Itu hanya membawa. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik jika engkau memperhatikan tempatnya. Maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah, berarti saudara, mulai ayat 1 sampai ayat 11. Alkitab pemasmur memberikan ciri-ciri. Orang rendah hati adalah orang-orang yang identik mampu mengendalikan amarah. Kita selalu marah, saudara. Kita selalu marah. Tapi kita belajar untuk menguasai. Di situ pemasmur menggolongkan orang-orang ini adalah orang-orang yang rendah hati. Akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Saudara, memang tidak mudah. Saudara, Lot, Alkitab sebut, Petrus sebut sebagai orang yang benar. Yang terluka hati menyaksikan kehidupan orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara, saya katakan menjadi Lot itu tidak mudah. Sakit hati, makan hati. Seringkali kita juga sebagai hamba Tuhan, kita selalu diperhadapkan pada hal-hal seperti itu. Tetapi saya belajar dari Mazmur 37. Untuk saya bisa berusaha untuk mengendalikan. Menarik ya saudara, 4 kali disebut. Berarti itu penting. Penting, man. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Percaya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ia akan bertindak. Kadang kita menghadapi rekan kita, rekan pelayanan, rekan gereja, jemaah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan, Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Dia akan upah kita besar di surga. Amin. Iya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kira itu ya yang Pak Joko ya yang bisa, atau Pak yang saya bisa bagikan. Iya. Terjawab Pak Joko ya, puji Tuhan. Ya, Luar terima biasa. kasih Pak Robi, Pak Indra, saya Terima kembalikan. kasih Kak Robi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya untuk seputar materi malam hari ini yang telah diberikan oleh Bapak Robi untuk kita semua. Silahkan untuk bisa resen untuk masih ada yang bertanya seputar materi. Karena tadi udah ada bocoran, pertemuan berikutnya akan lebih menarik lagi ya. Karena udah ada 2 buku yang membuat referensi, sepertinya saya langsung catat tadi, waduh, saya harus mengikuti di acara berikutnya nanti, Pak. Saya tunggu itu, Pak. Karena semakin banyak belajar, kita akan semakin ditambah-tambahi pengetahuan yang baru ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya untuk boleh resen atau menulis di chat room untuk kita bisa bacakan. Oke, ya oke. Tidak ada yang tidak ada di chat room, tidak ada. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi.
Oke. Sambil menunggu yang mungkin masih mempersiapkan pertanyaannya, mungkin saya mau tanya dulu Pak Peri, apakah ada pengumuman Pak Peri? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robbie James yang menjadi pengajar bagi kita malam hari ini dan memberikan bekal bagi kita untuk menjadi alat Tuhan yang berkenan bagi kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan dibekali oleh Bapak dosen yang luar biasa ini setiap bulannya. 1 bulan sekali kita akan dibekali oleh beliau. Dan Bapak Ibu yang ingin mengulang pelajaran hari ini, nanti kita akan YouTube-kan. Bapak Ibu bisa pelan-pelan mempelajari, menulis materi-materi yang telah tadi di-share-kan, sehingga kita bisa mengkonekskan akan bahan yang kita siapkan dengan berita tentang Kristus yang harus kita bawa untuk jawaban bagi tubuh Kristus yang membutuhkan pribadi. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mempersiapkan tugas akhir, baik tugas akhir, tesis, dan disertasi, dan diberi waktu untuk mempresentasikan baik di dalam persekutuan doa, seminar-seminar, dan seminar pradisertasi, dapat dibekali oleh Bapak dosen kita hari ini, Bapak Robbie James, untuk berlatih membawa berita dengan pusat kepada Kristus. Saya persilakan kembali kepada Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Pak Peri untuk pengumuman tambahannya. Baik Pak Jem, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin masih ada closing statement dari Bapak untuk kita semua sebelum kita tutup kelas ini, Pak. Ya, saya kira cukup dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Robbie Jem atas apa yang telah diberikan malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam senantiasa dalam pelayanan Bapak lebih lanjut lagi. Tuhan memberkati, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan malam hari ini kita diberkati banyak hal oleh Pak Robbie dan kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Nanti dengan hormat boleh Bapak DB untuk tutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kelas malam hari ini yang luar biasa, memperlengkapi kami melalui hamba-Mu, Pak Robbie James, supaya kami lebih sistematis lagi untuk menjadi seorang pembawa berita Kristus, seorang hamba Tuhan yang benar-benar memberitakan tentang kebenaran akan firman-Mu. Dan di kelas-kelas berikutnya, dengan praktek dan pengajaran pelajaran yang lebih detail, kami boleh terus dipelengkapi agar kami benar-benar tidak menonjolkan diri dalam kami membawakan kebenaran firman-Mu di gereja, di mimbar-mimbar yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapak untuk malam ini, malam luar biasa ini, Engkau telah memberkati kami. Berkati juga Pak Robbie James dalam pelayanan pastor. Apa yang beliau kerjakan, Engkau terus memberkati, menyertai dengan kuasa, dan lebih banyak orang diselamatkan, lebih banyak orang dibuat mengerti akan menjadi seorang hamba Tuhan yang benar di hadapan Allah. Terima kasih Bapak untuk malam ini, Engkau juga memberkati setiap kami, dan kami sementara istirahat, dan kami juga akan melanjutkan ke kelas kami berikutnya. Engkau menyertai kami semua. Kami berdoa, mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak DB untuk doa Amin. penutupnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Robbie untuk pelayanan Terima malam kasih Pak hari ini. Robbie, Tuhan terima memberkati. kasih Pak Indra, Terima kasih Pak terima kasih Peri. Pak Terima kasih semuanya telah Robbie, menonton. Bapak Ibu sekalian. Kira kelas berikutnya ditunggu di kelas disertasi ya.